Yuk, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ditya Agung Triyubo dari kelas RKS 1A. Di sini saya akan mereview terkait film Who Am I yang dibuat pada tahun 2014. Film ini merupakan thriller cybersecurity asal Jerman yang disutradarai oleh Baran Boodar. Film ini mengisahkan perjalanan seorang hacker bernama Benjamin Engel yang membentuk kelompok hacker yang bernama Clay, lalu terlibat dalam serangkaian aksi kriminalitas. Di sini, Benjamin Engel adalah seorang pemuda yang merasa terasing dari dunia nyata. Ia bekerja sebagai pengantar pizza dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia maya, di mana ia menemukan pelarian dari kenyataan hidup yang suram. Suatu hari, saat mengantarkan pizza ke sebuah kelompok mahasiswa, ia bertemu dengan Mari, seorang gadis yang pernah ia sukai saat di sekolah. Mari menyebutkan bahwa ia membutuhkan soal ujian dari server universitas yang mendorong Benjamin untuk melakukan hacking pertama dalam hidupnya. Die Fragen für die Bachelorprüfung werden zentral auf dem Server der Universität gespeichert. Ich brauchte nur einen Zugang. Es war fast so einfach. Den meisten Hackern geht's nur, nehmen ein Souvenir mit. Benjamin berhasil mengakses server universitas dan mendownload soal ujian, namun ia tertangkap dan dijatuhi hukuman kerja sosial. Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Disinilah ia bertemu dengan Max. Max adalah seorang hacker karismatik yang mengajak Benjamin bergabung ke dalam kelompok hackernya. Max memperkenalkan Benjamin kepada dua anggota lainnya, Stephen dan Paul. Mereka membentuk kelompok hacker bernama Clay, yaitu Clowns Looking at You, dan melakukan aksi hacking kecil-kecilan seperti meretas situs web dan menampilkan pesan-pesan sindiran. Namun, mereka merasa belum cukup dikenal dan memutuskan untuk melakukan aksi yang lebih besar untuk menarik perhatian dunia maya. Benjamin mengusulkan untuk meretas BND, yaitu Badan Intelijen Jerman. Ungefähr zu dieser Zeit kamen Sie ins Spiel. Und nun gebe ich das Wort an Hanne Lindberg, leitende Ermittlerin der Sonderkommission Cyberkriminalität bei Euro. Den BND zu hacken hatten schon viele versucht. Aber man darf sich eben nicht hinter seinem Schreibtisch verstecken. Bereit? Mereka berhasil menembus sistem keamanan BND dan mencetak logo Clay di printer-printer di seluruh gedung dengan pesan "No system is safe". Setelah aksi tersebut, mereka merayakannya di sebuah klub malam. Namun, Benjamin merasa cemburu ketika melihat Max berciuman dengan Mari. Ia marah dan menolak untuk membiarkan mereka semua masuk ke dalam rumahnya. Merasa terhina, Benjamin diam-diam menghubungi MRX, seorang hacker legendaris yang menjadi idola Benjamin. Ia menawarkan informasi berharga dari server BND yang berhasil ia akses. Namun, tindakan Benjamin berakibat fatal. Salah satu anggota hacker saingannya, yaitu Franz,
yang dikenal dengan nama samaran Krypton ditemukan tewas. Ternyata Krypton adalah agen ganda yang bekerja sama dengan Hanne Lindbergh, yaitu seorang penyelidik Europol yang sedang menyelidiki aktivitas hacking. Kelompok Clay kini dianggap sebagai kelompok teroris internasional. Wieder einmal wird uns vor Augen geführt, wie unsicher das Netz ist. Wer steckt hinter dieser Maske? Handelt es sich um eine kriminelle Organisation? Oder schlicht eine Gruppe pubertierender Teenager? Untuk membersihkan nama mereka, Benjamin dan kelompoknya memutuskan untuk meretas basis data Europol. Mereka merencanakan aksi besar-besaran untuk membuktikan kemampuan mereka dan menarik perhatian MRX. Namun, saat mereka sedang merencanakan aksi tersebut, kelompok mereka diserang oleh mafia Rusia yang menyebabkan kematian Stephen dan Paul. Max, Paul, Dalam keadaan terdesak, Benjamin memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Hanne Lindbergh dan mengungkapkan identitas sebagai MRX. ich will was sein. Dia membantu Hanne Lindbergh untuk menangkap hacker MRX yang sudah lama diincar oleh Europol. Berharap dengan demikian ia dapat melindungi sisa anggota kelompok dan mengakhiri kekerasan yang terjadi. I co-worked with law enforcement. Open the fucking door, pointed your systems. What the fuck? That's not even MRX. Who you are? I'm MRX. At the end, you thought I was one of you? Fuck you. Who are you? Who the fuck are you? That's not MRX. I'm MRX. I never worked for the government. Who the fuck are you? What the? Who the fuck are you? Now I know who you are. You shouldn't have used the hammer. An IP transmitter. You told me. Now we are even. Setelah menyerahkan diri, Benjamin menjalani interogasi oleh Hanne. Namun seiring berjalannya waktu, terungkap bahwa semua anggota Clay, termasuk Max, Stephen, Paul, adalah figuran dalam imajinasi Benjamin yang menderita gangguan identitas disosiatif, yaitu kepribadian ganda. Semua peristiwa yang terjadi sebelumnya hanyalah konstruksi mentalnya untuk mengatasi rasa kesepian dan perasaan tidak berharga. Jadi kelompok Clay adalah Benjamin itu sendiri yang memiliki 4 kepribadian. Hanne yang awalnya skeptis akhirnya menyadari bahwa Benjamin tidak hanya seorang hacker, tapi juga seseorang yang membutuhkan bantuan. Ia memutuskan untuk memberikan perlindungan dan identitas baru kepada si Benjamin ini. Dengan harapan Benjamin dapat menemukan jalan untuk sembuh dan menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa melakukan hacking. Ya, sekian tersebut alur ceritanya. Saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan film ini. Ya, yang pertama kelebihannya dulu. Menurut saya plot
plotnya sangat menarik, apalagi ketika plot twist Benjamin sebagai karakter utama memiliki penyakit kepribadian ganda, yaitu 4 kepribadian yang membuat identitas kelompok Clay terbongkar dan diketahui Clay adalah Benjamin itu sendiri. Yang kedua, visualnya yang artistik dan menarik membuat film ini enak untuk ditonton. Yang ketiga, pendidikan tentang keamanan cyber di film ini memberikan wawasan tentang pentingnya keamanan cyber yang bisa menjadikan pelajaran berharga bagi penonton. Terus yang terakhir merupakan relevansi. Ya, film ini emang relevansi dengan dunia modern yang menggambarkan isu-isu yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Dan menurut saya ada beberapa kekurangan dalam film ini. Yang pertama, film ini terlalu teknis untuk beberapa penonton yang tidak familiar dengan dunia pemrograman. Beberapa aspek mungkin terasa membingungkan. Selanjutnya, film ini mempunyai potensi untuk mendorong perilaku negatif dan menginspirasi beberapa orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Saya juga merasa bahwa tempo film ini bisa terasa lambat di bagian tertentu, meskipun ada momen-momen yang mendebarkan. Menurut kalian, bagaimana terkait film ini? Apakah bagus? Komen di bawah. Sekian review saya terkait film Who Am I ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.